Bulan Suro bagi sebagian masyarakat Jawa merupakan bulan yang penuh dengan misteri dan pantangan. Bulan ini, yang bertepatan dengan bulan Muharram dalam kalender Hijriah, dianggap sebagai bulan yang sakral dan memiliki energi spiritual yang kuat. Namun, di tengah gempuran modernitas, banyak generasi muda yang mengabaikan, bahkan tak memahami makna dan tradisi yang melekat pada bulan Suro. Video ini akan menguak rahasia di balik bulan Suro, mengungkap berbagai pantangan yang sering diabaikan, dan menjelaskan mengapa pemahaman akan hal ini tetap relevan di era modern. Tradisi dan kepercayaan seputar bulan Suro telah diwariskan secara turun-temurun. Kisah-kisah leluhur, mitos, dan pengalaman pribadi telah membentuk pandangan masyarakat Jawa terhadap bulan ini. Energi spiritual yang dipercaya membalut bulan Suro diyakini mampu memengaruhi kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, masyarakat Jawa terdahulu sangat memperhatikan berbagai pantangan dan ritual yang dilakukan selama bulan Suro. Salah satu pantangan yang paling umum adalah larangan melakukan kegiatan yang dianggap dapat memancing hal-hal negatif. Ini termasuk menghindari perselisihan, pertengkaran, atau tindakan yang dapat menimbulkan kemarahan. Energi negatif yang dipercaya berkeliaran di bulan Suro dianggap mudah tersulut oleh emosi-emosi negatif manusia. Oleh karena itu, menjaga ketenangan batin dan sikap yang bijak sangat dianjurkan. Selain itu, banyak kegiatan yang dianggap kurang baik untuk dilakukan selama bulan Suro. Beberapa di antaranya adalah membangun rumah, memulai usaha baru, atau melakukan perjalanan jauh. Alasannya, energi bulan Suro diyakini dapat mengganggu kelancaran dan keberhasilan usaha tersebut. Ini bukan berarti kegiatan-kegiatan tersebut dilarang secara mutlak, namun lebih kepada anjuran untuk mempertimbangkan dengan matang dan mempersiapkan diri secara spiritual. Pantangan lain yang sering diabaikan adalah terkait dengan kebersihan dan kesucian. Masyarakat Jawa percaya bahwa bulan Suro merupakan waktu yang tepat untuk membersihkan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Membersihkan rumah, menyapu halaman, dan membuang sampah merupakan hal yang sangat dianjurkan. Ini juga mencangkup membersihkan diri dari dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan. Introspeksi diri dan permohonan ampun kepada Tuhan menjadi bagian penting dari ritual bulan Suro. Namun, perlu diingat bahwa pemahaman dan penerapan pantangan bulan Suro bervariasi antar daerah dan keluarga. Tidak ada satu aturan baku yang berlaku secara universal. Beberapa keluarga mungkin memiliki pantangan yang lebih ketat, sementara yang lain lebih longgar. Yang terpenting adalah memahami esensi dari bulan Suro, yaitu menjaga ketenangan batin dan menghormati nilai-nilai spiritual yang diwariskan leluhur. Generasi muda seringkali mengabaikan pantangan bulan Suro karena dianggap kuno dan tidak relevan dengan kehidupan modern. Mereka lebih fokus pada aktivitas sehari-hari, mengejar prestasi, dan terlena oleh hiruk-pikuk dunia digital. Namun, mengingat bahwa tradisi dan kepercayaan merupakan bagian integral dari budaya Jawa, menolak begitu saja tanpa memahami maknanya merupakan suatu kerugian. Memahami bulan Suro bukan berarti harus mengikuti semua pantangan secara kaku dan literal. Yang penting adalah memahami esensi dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, menjaga ketenangan batin, menghindari perselisihan, melakukan introspeksi diri dan membersihkan diri merupakan nilai-nilai universal yang tetap relevan di era modern. Generasi muda dapat menginterpretasikan nilai-nilai tersebut dengan cara mereka sendiri, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Sebagai contoh, larangan membangun rumah dapat dimaknai sebagai anjuran untuk mempersiapkan diri secara matang sebelum memulai sebuah proyek besar. Ini mencakup perencanaan yang matang, pertimbangan yang cermat, dan doa serta permohonan restu kepada Tuhan. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam pantangan bulan Suro dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern. Selain itu, generasi muda dapat berperan aktif dalam melestarikan tradisi bulan Suro. Mereka dapat mempelajari dan memahami makna di balik berbagai ritual dan kepercayaan yang ada. Mereka juga dapat berbagi pengetahuan tersebut kepada orang lain sehingga tradisi bulan Suro tidak hilang di telan zaman. Ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media sosial, video YouTube, atau kegiatan-kegiatan komunitas. Penting untuk diingat bahwa tradisi dan kepercayaan seputar bulan Suro bukanlah sekedar mitos atau tahayul. Ini merupakan bagian dari sistem nilai dan budaya Jawa yang telah teruji selama berabad-abad. Dengan memahami dan menghargai tradisi tersebut,
generasi muda dapat memperkaya pemahaman mereka tentang budaya sendiri dan menjaga kelangsungannya. Mereka dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern yang serba cepat dan penuh tantangan ini, menjaga keseimbangan batin dan spiritual menjadi hal yang sangat penting. Bulan Suro dapat menjadi momentum untuk merenung, melakukan introspeksi diri, dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dengan memahami makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, generasi muda dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari tradisi bulan Suro. Mempelajari dan memahami bulan Suro tidak hanya sekedar mengikuti pantangan, tetapi juga tentang menghargai warisan budaya leluhur. Ini merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan identitas budaya Jawa dan menanamkan nilai-nilai leluhur kepada generasi penerus. Dengan demikian, tradisi bulan Suro tidak hanya menjadi sekedar cerita masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan yang bermakna di masa kini dan masa depan. Generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi bulan Suro. Mereka dapat menjadi jembatan antara generasi tua dan generasi muda, mengajarkan dan menyebarkan pengetahuan tentang bulan Suro kepada orang lain. Mereka juga dapat berkreasi dan berinovasi dalam mengajarkan tradisi ini agar tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Dengan demikian, tradisi bulan Suro dapat terus hidup dan berkembang di tengah modernitas. Kesimpulannya, bulan Suro bukanlah sekedar bulan penuh pantangan yang perlu dihindari, tetapi juga bulan yang syarat makna dan nilai-nilai spiritual. Dengan memahami esensi dari tradisi dan kepercayaan yang ada, generasi muda dapat mengambil hikmah dan pelajaran berharga untuk kehidupan mereka. Mereka dapat mengintegrasikan nilai-nilai positif tersebut ke dalam kehidupan modern, serta berperan aktif dalam melestarikan dan mengembangkan tradisi bulan Suro untuk generasi mendatang. Jangan sampai warisan budaya leluhur kita hanya menjadi cerita yang terlupakan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi lainnya.